Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lagu MBS. Di kesempatan video kali ini, saya akan mereaksi sebuah video ya, tentunya sebuah perkembangan rumah walet ya yang ada di daerah Sumbawa ya. Eh, Gedung ini umurnya kurang lebih 2 tahun dan jumlah sarangnya 7 bulan sarang gitu ya. Jadi sebelum menonton videonya, eh, kalau menurut saya dengan jumlah 70-an sarang itu kalau untuk sekarang ya itu ya harus kita syukuri intinya. Kalau saya pribadi ya sangat alhamdulillah sudah mencapai segitu gitu ya. Tinggal kita lagi untuk memperkembangbiakan lagi untuk populasinya gitu ya biar lebih banyak lagi gitu ya. Jadi tetap dijaga tentunya perawatan dan juga pola panennya itu tetap harus dijaga gitu ya. Nah, cuma kita sebelum memberikan atau mungkin saran-saran atau pendapat dari saya atau mungkin dari teman-teman semua yang nonton ini juga, mari kita lihat dulu videonya sama-sama ya. Kita melihat dari cuplikan awal. Gedungnya ini hanya satu lantai ya gedungnya. Gedungnya dan ditambah monyetan itu ya. Ditambah monyetan satu lantai aja. Dan kita lihat lagi kondisi dalamnya ya, kondisi dalamnya kita lihat. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau menurut saya ini bagus gitu ya. Cuma saran saya untuk ini untuk yang merawat Bapak Saiful ya, mohon izin ini ya, saya buat dokumentasi di YouTube dan juga mungkin saya bisa membantu Bapak atau mungkin siapa tahu yang lagi nonton juga bisa membantu Bapak gitu. Mungkin bisa baca-baca komentar atau mungkin ada dari saudara-saudara semua yang mau ngasih pendapat atau masukan, kritikan apapun itu lewat kolom komentar di bawah nggak apa-apa ya. Jadi apa ya? Kita sama-sama sharing gitu ya. Nah, jadi kembali lagi mengenai video ini. Nah, kalau saya lihat untuk perkembangannya bagus ya, 2 tahun tadi 70 sarang. Intinya itu sudah cukup lumayan bagus lah gitu ya. Karena tidak mudah mendapatkan 70 sarang itu ya. Tinggal perkembangbiakannya lagi gitu. Nah, jadi untuk gedung ini kalau menurut saya ya, kalau mungkin dari tata ruang itu mungkin bagus-bagus saja ya. Tidak jadi masalah begitu ya. Jadi kalau memang bermasalah ya otomatis nggak ada sarang, intinya burung pun nggak mau masuk kan gitu, nggak mau nginap atau mungkin nggak betah kan gitu. Dan yang kedua dari suara. Nah, kalau misalkan dari suara kurang cocok, buktinya burung mau masuk masih merespon gitu. Intinya kita jangan melihat merespon lah, intinya kita lihat dari perkembangan perkembangan dalamnya itu aja. Yang dikejar jangan hanya respon gitu ya. Jadi belum tentu suara-suara itu yang tidak respon, tapi untuk menginapkan itu terkadang ada juga yang mampu gitu. Cuma kadang-kadang ya mohon maaf ya, intinya kadang-kadang penilaian dari banyak orang mungkin ada yang berpendapat ya kalau respon itu bagus gitu ya. Cuma kalau untuk masalah suara, kalau masalah yang respon atau enggaknya ya kita kembali lagi, yang penting hasilnya itu aja ya. Jadi saya tidak melarang Anda mencari yang suara yang respon atau yang super respon, itu nggak jadi masalah. Itu yang penting untuk perkembangan dalamnya tetap ada kan gitu. Harus tetap intinya ada perkembangannya gitu. Jangan hanya respon gitu ya. Nah, oke. Kita bahas lagi mengenai video ini. Jadi Pak, menurut saran saya kalau bisa dari kondisi sirip itu kalau bisa dibersihkan lagi Pak ya, kondisi sirip. Nah, terus kalau untuk masalah sekat-sekat itu nggak perlu lah. Itu yang jelas perawatan. Apalagi kata Bapak dulu di 3 gedung ya, mungkin 3 gedung ini atau gedung lainnya, mungkin beliau ini kan yang pemiliknya gedung ini memiliki gedung sebanyak 3 gitu, dan di salah satunya mungkin yang pernah diserang ini ya predator, yaitu burung hantu. Nah, jadi kalau untuk gedung yang ini saran saya ini kelihatan ada yang berjamur tuh kelihatannya ya kan, itu kan di atas ini. Sebentar saya ulangi. Di atas sirip nih tadi, di atas lantainya sirip nih tadi. Ini kan pakai plywood ya atau pakai triplek ya kalau nggak salah lapisannya ini. Dan kelihatannya ini seperti habis terkena air gitu. Kayaknya bocor kayaknya atapnya Pak ya.
Jadi saran saya kalau bisa ditanggulangi Pak ya, untuk rembesan air tadi, atapnya dibenahi gitu ya, biar nggak bocor dan biar tidak berjamur siripnya. Dan kalau bisa debu-debu apa itu dibersihkan Pak ya untuk debunya. Dan kalau untuk penataan speaker apa itu udah nggak usah dirubah-rubah gitu karena udah bagus. Jadi tinggal perkembangan biakan lagi, dikembangkan lagi, yaitu perawatan gitu ya. Dan yang paling penting lagi untuk audio dijaga lagi agar tidak mati-mati atau tidak ngedrop gitu Pak ya. Jadi kelihatannya walaupun satu lantai, kalau menurut saya memuaskan gitu ya. Jadi memang kalau eh, saya pribadi, saya memang lebih suka menyukai gedung itu bukan banyak lantai, tapi gedung walaupun dikit lantai, misalkan ya minimal 1, 2, atau 3 lantai, tapi per lantainya tinggi, itu saya lebih suka gitu daripada yang banyak lantai tapi lebih dikit gitu. Karena apa? Alasan saya suka yang gedung yang per lantainya tinggi, karena untuk eh, kita untuk mengatur suhu dan kelembapan itu lebih mudah gitu ya. Ya lebih mudah kalau kita hanya ngomong ya. Cuma kita yang tetap ini ya, apa namanya, dalam artian mudah itu kita ya tetap melakukan pengecekan ya seperti gunakan alat hygrometer kan gitu ya. Bukan kita intinya sembarangan, intinya perkiraan gitu ya. Cuma kalau udah biasa yang penting burung tadi mau nginap itu aja udah bersyukur lah gitu ya. Jadi kalau masalah untuk yang mau nginap di pojok, yang di depan, nah jadi kalau menurut saya nggak perlu lagi dipermasalahkan gitu ya. Yang penting burung mau masuk dan mau menginap itu sudah sangat bersyukur sekali gitu ya. Oke mungkin apalagi ya saran saya kalau untuk masalah tata ruang oke ya nggak ada masalah. Terus cuma paling utama kebersihan sirip ya. Kalau menurut saya, kalau menurut Anda semua bagaimana yang lagi nonton ini bagaimana? Kalau menurut Anda bagaimana pandangan Anda mengenai gedung ini? Ini 2 tahun 17 sarang gitu ya. Kalau untuk gedung-gedung sekarang nih, apalagi di Kalteng ini, kalau misalkan dalam 1 tahun dapat 70 itu sangat luar biasa sekali ya gitu. Ini kan 2 tahun 70 sarang, ya bisa dikategorikan mungkin walaupun nggak cepat intinya ada lah ya gitu ya. Cuma kalau menurut kategori saya ya termasuk cepat gitu ya. Intinya bagus lah walaupun nggak cepat bagus perkembangannya gitu. Tinggal si pemiliknya lagi memperkembangbiakan lagi gitu untuk menjaga populasi. Yang penting pola panen juga diatur gimana yang teratur gitu ya. Jadi kita selalu perhatikan juga perkembangan pada burung. Kalau burung yang belum bisa terbang apa itu jangan dipanen dulu gitu ya. Itu salah satu faktor juga si anakan tadi tidak betah gitu. Jangankan yang sudah dipanen, yang terkadang belum dipanen tuh nggak betah, kabur kan gitu ya. Kalau itu memang udah hal yang wajar ya, jadi nggak perlu dipermasalahkan. Yang jelas kalau untuk masalah anakan paling nggak ya suhu dan kelembapan kita perhatikan juga gitu ya. Harus ya stabil lah kita mengikuti cuacanya. Cuaca sekarang bagaimana, jadi harus kita upgrade terus begitu. Itu yang dinamakan perawatan. Dan mungkin kalau masalah anakan lagi ya sedikit tambah lagi dari saya, yaitu tadi kalau walaupun dipanen atau nggak dipanen ya kenapa kabur gitu ya, misalkan suhu kelembapan udah stabil gitu ya. Nah jadi untuk kalau menurut saya itu memang udah hukum alam Pak ya gitu ya. Jadi kita nggak perlu inilah kita kembangkan yang ada aja gitu ya. Kalau memang burung tadi memang tidak betah, ya udah gitu. Berarti memang burung itu masih kurang nyaman di gedung kita gitu. Karena burung itu bukan cuma satu Pak gitu. Dan satu lagi rezeki sudah ada yang ngatur kan gitu. Yang penting kita tetap berusaha dan tetap berdoa gitu ya. Tetap berusaha terus ya. Semoga yang menonton video kali ini semoga gedungnya bisa berkembang biak lagi dan semoga cepat berkoloni dan banyak sarangnya ya. Amin. Dan mungkin itu saja di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah informasi yang saya sampaikan di video kali ini.
Dan terima kasih yang sudah menonton. Saya Gung BS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.